Semangat pagi para survival, selamat datang di channel Anak Kantoran. Nah, di video kali ini, atau lebih tepatnya video Anak Kantoran yang pertama ya, kita akan membahas tutorial membuat alat monitoring. Alat monitoring itu apa sih? Jadi alat untuk mengontrol tim kita. Jadi alat untuk mengontrol tim kerja kita. Mungkin banyak ya cara untuk melakukan controlling monitoring seperti itu. Mungkin kalau para survival di sini sudah jelas tahu ya bahwa kalau kita menjadi seorang supervisi, kita harus kontrol tim di bawah kita supaya perusahaan kita ini jalan. Nah, di sini saya akan coba memberikan satu tutorial untuk membuat alat tool control yang sederhana dan tentunya murah, efektif, dan bisa saya katakan tool ini adalah tool zaman now ya, karena mengikuti perkembangan zaman dengan teknologi. Nah, eh, untuk membuat tool ini kita akan contohkan dalam sebuah case. Jadi dalam case ini kita adalah sebagai supervisi dari sebuah dealer, mungkin kita pakai aja dealer Honda seperti itu ya, dealer motor Honda. Nah, di sini kita memiliki katakanlah 5 sales. Dan seperti yang rekan-rekan ketahui bahwa untuk melakukan penjualan, seorang sales itu harus melakukan hal yang paling mendasar, yaitu ekspansi atau promosi, atau ada juga yang sebut kalau orang multi level marketing prospek. Nah, sales kita itu harus melakukan hal yang paling mendasar, yaitu menawarkan produk apa yang dijual. Kalau kita katakanlah kita adalah pekerja di dealer Honda, otomatis kita menawarkan motor kita. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita memastikan bahwa sales di bawah kita itu benar-benar menawarkan produk, benar-benar mereka melakukan prospek, benar-benar mereka melakukan yang namanya promosi. Karena kuncinya di dunia marketing itu hanya satu, yaitu penawaran. Kalau kita sering menawarkan, kita sering melakukan prospek, sales kita sering melakukan itu, maka bisa dikatakan penjualan kita entah bulan ini langsung atau entah bulan berikutnya itu pasti akan mengalami yang namanya penjualan yang banyak dengan adanya promosi yang gencar, dengan adanya promosi yang dilakukan setiap hari. Nah, dikarenakan sales ini bekerja di lapangan, maka akan susah dikontrol. Oleh karena itu, kita harus membuat yang namanya tool control. Nah, di tutorial kali ini saya akan mencontohkan untuk rekan-rekan membuat tool control menggunakan alat dari Google, yaitu Google Form. Nah, Google Form ini biasanya digunakan untuk survei karena memang Google Form itu diciptakan untuk melakukan survei. Nah, tapi kali ini kita akan menggunakannya untuk dijadikan sebuah alat monitoring. Lalu bagaimana caranya? Oke, langsung saja. Yang pertama kita harus memastikan bahwa kita memiliki akun Google. Itu syarat wajib ya. Yang kedua, kita harus memastikan bahwa kita punya internet. Begitu juga dengan tim kita. Tapi di zaman sekarang saya rasa pakai data itu wajib ya. Kalau tim kita tidak punya pakai data, kalau eh, konsumen atau calon konsumennya menghubungi bagaimana? Nah, jadi itu saya rasa hal yang umum di, di saat ini. Nah, kalau kita sudah memiliki dua syarat tersebut, maka yang pertama harus dilakukan, kita harus masuk ke akun Google kita atau kita masuk ke Google Drive, ke Google Chrome kita. Bisa lewat HP ataupun lewat PC, tapi kali ini kita akan mencontohkan dengan menggunakan PC atau laptop. Kita masuk dulu ke Google Chrome seperti ini.
Nah, jika sudah terbuka, maka biasanya akan muncul halaman pertama itu adalah seperti ini. Nah, terus kita akan masuk di sini, di titik-titik 9 di sebelahnya gambar foto kita ya. Kalau kita sudah login, pasti akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu kita masuk ke Google Drive. Di sini banyak menu ya, tapi kita akan masuknya adalah ke Google Drive. Jikalau di HP biasanya sudah tersedia aplikasinya. Kita masuk ke sini. Nah, setelah kita masuk di Google Drive, maka tampilannya akan seperti ini. Mungkin bisa berbeda ya tampilannya dengan punya saya. Karena bisa jadi punya rekan-rekan itu kosong. Jadi di sini kosong kalau tidak pernah dipakai. Bisa jadi ada file-file yang lain yang rekan-rekan isikan. Nah, setelah kita seperti ini, setelah kita masuk di menu kita yang seperti ini, maka kita bikin dulu ya folder. Folder ini difungsikan untuk merapikan filenya nanti supaya tidak hilang. Nah, caranya jadi kita masuk ke pojok kiri, kita klik new. Nah, di sini ada macam-macam nih, ada pilihan macam-macam, tapi kita akan fokus dulu untuk bikin folder. Misalkan saya kasih folder anak kantoran. Nah, setelah foldernya tercipta seperti ini, kita masuk ke foldernya. Lalu kita klik new lagi. Nah, setelah muncul seperti ini, baru kita bikin yang namanya Google Form. Jadi kita klik di Google Form-nya seperti ini. Nah, tampilan Google Form itu seperti ini ya modelnya ya. Nah, di sini kita bisa bikin dulu judulnya. Misalkan Moni Daily atau daftar kunjungan harian. Nah, seperti ini. Jadi kita bikin yang namanya daftar kunjungan harian untuk sales kita yang di bawah. Jadi kita setiap hari akan di-report atau kita setiap hari akan mengetahui siapa saja yang hari ini dikunjungi oleh sales kita atau siapa saja yang diprospek. Nah, untuk itu kita di sini akan membuat beberapa pertanyaan. Nah, di Google Form ini kita bisa buat itu. Nah, yang pertama di sini ada untitled question. Misalkan nih, kita tentu saja yang pertama kali pertanyaannya itu adalah nama ya. Nama calon konsumen. Nah, untuk ini adalah pertanyaan satu, kita klik di sini nama calon konsumen. Nanti sales kita akan menuliskan. Nah, di sini kita itu bisa menjawab dengan berbagai macam ya sebenarnya ya. Kita bisa menjawab dengan short answer di sini. Short answer itu mereka bisa nulis, tapi ndak bisa panjang. Yang kedua adalah paragraf, mereka bisa menjawab dengan menulis juga, tapi bisa panjang. Jadi ini biasanya untuk penjelasan. Terus yang di sini itu adalah pilihan. Nah, nanti kita akan coba satu-satu. Nah, tapi untuk pertanyaan yang pertama kita pakai short answer aja dulu karena ini mereka harus menuliskan nama calon konsumen, nama calon customer. Nah, di sini wajib kita required. Untuk apa ini required? Jadi, artinya kalau ini kita on kan, kita geser menjadi on seperti ini, maka pertanyaan ini wajib dijawab. Jikalau tidak dijawab, maka tidak bisa disubmit atau tidak bisa di-save. Jadi pastikan ini adalah required.
Nah, setelah kita tahu nih nama calon konsumen, kira-kira apa lagi yang kita butuhkan? Oke, mungkin kita akan bikin di sini alamat. Nah, alamat kita akan menggunakan short answer atau paragraf. Oke lah, kita gunakan paragraf saja di sini. Kita required lagi. Nah, untuk menambahkan pertanyaan ini tadi kita tinggal klik plus ini ya, tanda plus ini. Nah, kita tambahkan lagi pertanyaannya. Terus nomor HP. Nah, nomor HP karena menulis jadi kita tetap gunakan yang namanya short answer. Jadi kalau kita misalkan sales kita sudah bertemu dengan konsumen, mereka harus tanya namanya, alamatnya, nomor HP-nya. Setelah itu, apakah berminat? Jadi, apakah konsumennya itu berminat atau enggak? Nah, misalkan kita klik di sini, eh, apakah ada rencana untuk membeli motor? Nah, di pertanyaan seperti ini lebih baik, nah kita mulai memberikan yang namanya pilihan agar tidak melebar jawabannya. Misalkan nih, kita pakai eh drop down lah katakanlah. Jadi sama ya, untuk multiple choice, checkbox, drop down itu sama, hanya saja tampilannya yang berbeda. Tampilannya nanti bisa bisa dicoba lah seperti itu. Nah, kita pakai untuk kali ini kita pakai kita pakai multiple choice aja lah, jangan drop down. Nah, misalkan di sini jawaban pertama adalah ya, saat ini, saat ini juga. Pilihan yang kedua adalah ya, tapi tidak sekarang. Yang ketiga adalah ya, dalam waktu dekat ini. Yang keempat adalah tidak. Nah, jadi dengan jawaban ini kita nanti bisa melakukan yang namanya follow up. Jadi ketika mereka menjawab ya misalkan, tapi ya tapi tidak sekarang misalkan. Nah, artinya mereka ada keminatan, ketertarikan untuk membeli motor. Nah, terkadang sales kita ini oh, lupa juga untuk melakukan follow up atau bahkan nomornya hilang. Tapi karena kita sudah memiliki Google Form ini, maka kita sudah memiliki datanya. Dari situ kita juga bisa membantu juga untuk melakukan telepon. Kita tawarkan, halo Pak, kemarin Bapaknya telah dikunjungi sales kami, Agus, benar? Misalkan, ya betul, betul, betul Pak. Nah, kira-kira bagaimana Pak untuk motornya Pak? Apakah bisa kita proses sekarang Pak? Nah, kita bisa menanyakan seperti itu. Nah, selain daripada itu, hal itu juga untuk bagian dari kontrol kita ya. Kita validasi nomor HP yang sudah diketik tadi untuk kita cek apakah benar sales kita itu sudah melakukan yang namanya promosi. Karena hati-hati,
Sering sekali nomor-nomor seperti ini itu adalah fiktif. Sales kita tidak melakukan prospek, tidak melakukan expand, tapi mereka mencatat nomor yang abal-abal, ABS, asal bos senang. Nah, makanya kita harus sering validasi seperti itu. Nah, terus mungkin pertanyaan yang berikutnya. Katakanlah, ini kita klik required, jangan lupa. Motor apa yang diminati? Nah, misalkan satu Vario, yang kedua Beat, tiga CB 150, empat CB R 150, CBR 250, lain-lain. Nah, dari di sini itu kita juga sudah harus tahu ya apa yang mereka minati. Tapi untuk di pertanyaan kali ini saya tidak akan membuat required di sini. Karena jikalau nanti jawabannya tidak, maka mereka sebenarnya tidak berminat untuk mengambil salah satu motor. Jadi pertanyaan ini saya bikin tidak wajib dijawab. Seperti itu. Nah, dan mungkin nanti rekan-rekan bisa kembangkan lagi ya kira-kira apa pertanyaannya dan rekan-rekan bergerak di bidang apa. Karena ini ndak selalu harus kita pakai untuk sales motor ya, tapi macam-macam misalkan jualan rumah atau mungkin yang jadi marketing di bank semuanya bisa menggunakan alat ini. Jadi bisa digunakan alat ini untuk sebuah kontrol. Nah, lalu yang terakhir dan ini adalah yang penting juga di sini adalah kita harus ada yang namanya bukti. Lalu buktinya apa? Foto kunjungan. Nah, di sini kita pakai yang namanya file upload. File upload itu untuk bukti, untuk mengirimkan fotonya. Nah, di sini kita ganti ya, jangan 10 mega. Kita bisa ganti sampai 1 giga. Karena apa? Karena foto-foto HP sekarang itu filenya besar-besar. Jadi apalagi yang mungkin seperti Redmi Note 10 yang kameranya sampai 106 mega atau berapa itu akan memakan file yang besar. Dan jangan sampai nanti tim kita beralasan kok ndak bisa upload foto ya Pak ya. Akhirnya mereka ndak ngupload, nggak melakukan. Nah, jangan lupa kita bikin required. Nah, jadi seperti ini ya modelnya ya. Jadi kalau kita melihat dari data ini, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk validasi. Yang pertama adalah nomor HP. Ini sangat penting. Dan jangan buat alasan untuk sales kita tidak menuliskan nomor HP. Makanya di sini saya kasih required. Karena zaman sekarang saya anggap 99% orang itu pasti punya HP. Pasti. Karena sekarang pun sekolah menggunakan handphone. Jadi tidak mungkin tidak memiliki HP. Dan kalau sales kita tidak bisa mencari nomor HP, artinya sales kita juga tidak bisa ekspansi atau prospek. Untuk merayu calon mitra supaya memberikan nomor HP saja tidak bisa.
apalagi merayu calon konsumen untuk membeli motor. Itu hal yang sangat sulit. Jadi minimal seorang sales itu harus bisa merayu untuk mendapatkan nomor HP itu adalah hal yang mendasar. Nah, yang kedua di sini ada validasi itu dari foto kunjungan. Foto kunjungan tidak akan bisa bohong karena mereka akan tampil walaupun masih bisa ya, tapi kita ada dua validasi tadi. Kita call dan kita ada foto kunjungannya. Jadi akan sangat berat untuk tim kita ibaratnya berbohong. Kalau rekan-rekan sendiri di sini konsisten untuk melakukan yang namanya controlling. Nah, jikalau sudah seperti ini, maka link ini sudah bisa kita share untuk tim kita mengisi daftar kunjungan ini. Nah, untuk nge-share link ini jangan seperti ini ya. Kalau ini di blok seperti ini terus di copy, terus di paste, maka yang terjadi adalah eh, mereka yang memiliki link akan bisa melakukan edit. Lalu bagaimana caranya kita untuk share link ini? Cara kita untuk melakukan share link adalah dengan klik send di sini. Kita pilih yang ini, lambang link ini ya, lambang link ya. Nah, kita copy seperti ini. Terus kita masukkan di grup kita. Misalkan nih, tapi di sini ini saya contohkan, saya masukkan di sini ya. Nah, seperti ini. Ini anggaplah ini adalah grup WA rekan-rekan di sini dengan timnya. Nah, kalau sudah kita masukkan seperti ini, kita tinggal perintahkan mulai hari ini, setiap kunjungan di lapangan wajib dilakukan input daftar kunjungan harian melalui link tersebut. Nah, jadi mungkin bisa seperti ini perintahnya. Nah, setelah itu tim rekan-rekan semuanya pasti akan input. Nah, modelnya seperti apa? Nah, modelnya akan seperti ini. Ini nanti jika di HP juga akan sama seperti ini. Nah, kita coba akan input ya. Katakanlah nama calon konsumen, Pak Agus. Nah, alamat, katakanlah Desa Sukasari. Nomor HP 081456235123. Apakah ada rencana untuk membeli motor? Ya, saat ini juga. Nah, motor apa yang diminati? Vario, katakanlah. Foto kunjungan. Nah, ini seharusnya kalau di HP dia bisa muncul langsung foto ya. Tapi karena kita menggunakan laptop, jadi di sini kita harus upload file. Nah, kita contohkan misalkan ini seperti itu aja lah. Nah, upload. Setelah itu kita akan submit. Nah, ketika berhasil maka akan seperti ini. Nah, lalu hasilnya bisa kita cek di mana? Nah, maka di sini di link yang tadi kita bikin. Nah, ini di sini sudah muncul nih responnya. Ini nama calon konsumen Pak Agus, alamat Sukasari, nomor HP ini. Nah, tapi kita kalau seperti ini kurang rapi, kurang enak kita melihatnya, apalagi kalau yang seneng ngolah-ngolah data. Maka kita harus jadikan file ini dalam sebuah Excel. Atau kita Excelnya Google kita sebut dengan Google Sheet. Jadi kita tinggal klik di sini, kita bikin nih Google Sheet-nya. Nah, create a new spreadsheet. Nah, seperti itu. Maka kita akan create.
Nah, ini adalah hasil inputannya. Jadi di sini terekod ya. Ini salah satu istimewanya Google Form. Kita akan tahu tanggal berapa ini di input, jam berapa. Nah, fotonya itu juga muncul di sini, di sini. Nah, ini. Nah, kalau kita mau pengen tahu detailnya nanti akan kita lihat juga. Jadi di sini sudah jelas sekali ini adalah jam input, nama calon konsumen, alamatnya, nomor HP. Nah, rencana untuk pembelian motor yang diambil, nah semuanya muncul di sini. Nah, kalau kita ingin tahu di mana lokasi dari Google Sheet ini tadi, nah kita ada di folder kita dan di folder kita. Nah, ini mungkin karena belum belum apa belum refresh ya. Coba kita refresh dulu. Nah, sudah muncul di sini. Jadi ini adalah Google Spreadsheet-nya. Ini adalah Google Form-nya yang kita gunakan untuk survei tadi dan di sini adalah lokasi dari fotonya. Nah, nah di sini lokasi fotonya. Nah, ini muncul nih. Nah, ini adalah foto yang kita upload tadi. Oke, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan hari ini. Ditunggu video-video selanjutnya dari channel anak kantoran ya, karena eh, channel akan kantoran akan full bahas tentang seputar dari pekerjaan, bagaimana tips untuk bekerja dengan baik supaya karir kita cepat melejit dan juga kita akan bahas tentang bagaimana caranya tips dalam kita mencari kerja seperti itu. Sampai jumpa kembali dan tentunya semangat pagi.